Yo, what's up gamers? Gua Ricky. Gua Renard. Dan gue Matthew. Hari ini kita bakal membahas XYZ Game Review. XYZ Game Review itu merupakan tempat untuk kita membahas game-games yang lagi hit sekarang nih. Hari ini kita bakal membahas game apa? Kira-kira kita akan membahas Monopoly Go! Siapa di sini yang udah pernah main Monopoly Go? Ada yang lagi main kali. Ada yang lagi main? Ayo. Monopoly Go merupakan platform game online yang biasa kita mainkan secara bersama-sama. Tujuannya itu mengumpulkan uang untuk membangun di berbagai area. Cara main game ini simple banget, karena kita cukup menekan tombol Go yang ada di bagian bawah layar, sehingga dadu akan otomatis terlempar. Nah, kita sebagai player, ini yang paling asik banget, karena kita diberikan improvisasi untuk melakukan attack yang biasa kita sebut dengan shutdown maupun bank heist, sehingga kita dapat menghancurkan rumah teman kita ataupun orang lain, dan kita juga bisa mengambil uang mereka juga. Ini yang paling asik. Tapi yang gua suka dari ini ya, Monopoly ini, kayak kita tuh kan kita harus kumpulin kartu banyak banget tuh kan, banyak banget tuh, apalagi namanya Common Cayman, Pet Pegasus, itu paling susah banget tuh kita. Iya, susah banget lah kita cari. Nah, kadang tuh kayak misalnya gua atau teman-teman yang lain kayak punya lebih nih, gue paling suka tuh kayak jadinya kita tuh kayak ada challenge gitu loh. Jadi kayak mungkin mereka harus ya mungkin nyanyi atau mungkin hafalin ayat gitu kan. At least biar mereka bisa dapat. Iya, itu dia paling gue suka. Tapi emang ini sih, walaupun gue pribadi ya, ini game tuh sebenarnya pertama pun dari awal gue mulai main ya, itu tuh memang game gabut sebetulnya, game gabut ya. Jadi gue tuh kayak udah pulang kerja capek ya kan, pengennya udahlah main yang gampang-gampang aja. Yang gue tuh mikirnya yang nggak bakal addiction banget, betul banget gitu. Jadi gue kayak kalau ada bagus, kalau nggak ada pun nggak apa-apa gitu. Lama-lama lebih penting dari kerjaan gue. Lu sampai segitunya nggak sih? Kalau gue lumayan ya. Bahkan kayak waktu di kantor kayak gue datang. Oh, di kantor. Saya kerjain kerjaan saya dulu. Kalau misalnya kayak udah kelar semua nih, ya udah saya buka aja gitu. Terus kalau berarti jadinya main pas jam kantor dong. tapi kan kerjaan saya selesai. Hukumannya bukan potong gaji. Udah di-share stiker. Boleh. Di-share stiker itu udah lebih tersiksa ya. Bisa ngerol gitu. Tapi lu gimana, Rik? Kalau gua pribadi sih awalnya sama kayak kalian. Pikir ini game mah cuma pencet roll doang bisa auto lagi kan. Iya. Apalagi misalnya gua nggak ada. Tinggal aja gitu. Iya, ditinggal aja, gua bisa tinggal ngapain. Tapi kadang kayak mungkin ada yang ambil duit gitu kan. Itu harus ditungguin, mungkin hancurin. Wah. Tapi kan yang paling bete itu pas gua liat notif ada kayak, wah ini shield gua dihancurin nih. Kalau nggak landmark gua hancur gitu. Itu tuh harus mau nggak mau gua buka tuh. Habis itu gua harus cari shield. Kadang gua harus minta sana minta sini, kartu itu paling penting buat dapetin dadu gitu. Paling penting banget. Tapi bener, gue setuju. Begitu kita mulai mainnya itu ber-30 orang, 20 orang, 30 orang, itu makin seru. Iya, jujur. Makin seru. Karena tadinya kalau udah sendiri-sendiri, gue pikir kayak ini gue bakal main kayak 2-3 doang. Iya, betul. Begitu rame, wah ini seru nih, gitu kan, seru nih. Tapi gue juga punya pengalaman nih kayak lu kayak gimana ya, kayak iya gue sering ngetek Gwen gitu kan, sampai gue dikomporin nih sama salah satu orang. Siapa tuh? Inisialnya Ricky Pratama. Lah, gue langsung dikomporin, gue kayak Ingat gue. Iya kan, gue kayak bete banget sama itu ini. di grup rame banget langsung. Langsung rame banget. Ada gengnya. Gue bahkan rela kayak malam-malam gue udah capek, gue udah pulang subuh habis dari Bandung waktu itu, gue langsung kayak buka Monopoly, gue attack bisa-bisan. Gue liat, ini udah attack kamu. Iya, emosi. Kalau kayak gitu Monopoly dosa nggak ya? Oh, nah ini nih sebenarnya gue mau sharing sedikit ya. Mungkin ini pinggirin Boleh, dulu boleh, ya, boleh, kita boleh. tolong ya. Nah, ya. Pada dasarnya itu gue juga kemarin sempat mikirin sih, gitu ya. Bagaimana yang dosa itu sebenarnya bukan Monopoly Go-nya, tapi bagaimana kita meresponinya, si Monopoly Go ini. Kita punya pilihan, apakah Monopoly Go ini mau jadi tuan atas kita atau jadi hamba kita, ya kan? Sama seperti hal-hal yang kita pegang di dunia ini juga lah ya. Mungkin ada yang Blackpink suka, ya kan, NCT, ya kan, gitu kan, New Jeans, gitu-gitu. Atau yang cowok-cowok klub bola, Chelsea, MU, Liverpool, ya kan, Barca, Real Madrid semuanya. Nah, itu bisa menjadi alat untuk kita ibaratnya memberikan kemuliaan buat Tuhan juga, atau bisa malah kita sembah.
Iya kan? Malah kita menjadi tuan atas hidup kita juga gitu. Nah, disinilah kita perlu bisa membedakan makanya ya kan. Bagaimana menggunakan setiap ibaratnya ya hal-hal inilah ya, game-game ini pun gitu ya, bisa kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan dan bukan malah membawa kita kepada kejatuhan dalam dosa. Gitu. Ibaratnya kita pengen makin mengenal Tuhan, gimana caranya sih lewat game ini gitu. Makanya contohnya kalau di kita pakai Monopoly Go untuk justru bisa tuker-tukeran stiker. Kalau mau tukeran stiker mesti hafal 20 ayat gitu kan. Gue suka sharing-sharing di grup kan gitu. 20 free drive, free dice gitu kan. Tapi terus di bawahnya 20 free Bible verses. Ada syaratnya ya. Ada syaratnya gitu. Betul gitu itu dia ya kan gitu. Nah, di sini juga sebenarnya minggu lalu lah ya tepatnya gitu. Sama masih di momennya waktu itu. Baking itu ya. Gue udah ngerasa nih ini Monopoly gue nih udah menjadi berhala bagi hidup gue nih. Gue tuh sampai udah nggak bisa mikirin hal-hal lain gitu kan, pengennya menangin Monopoly gue terus dapat dadu terus gitu kan. Ya sampailah kepada kekecewaan itu ya kan gitu kan. Kok gue bingung, kok sampai sekecewa itu, kok sampai gue ngerasa kayak itu tuh penting banget di hidup gue gitu. Nah, it comes to one point di mana kalau kalian ikutan main Threads, tahu? Iya, tahu. Ya, aplikasi baru ya. Yang masih viral-viral itu kan. Bener, masih panas-panasnya. Nah, gitu. Gue sampai ngupload kemarin di Threads gue ya. Tulisannya tuh gini, Jesus is more important atau bigger than dice. Gitu. Terus, if you know, you know. Gitu. Buat yang tahu-tahu aja. Gitu. Iya, gitu. Nah, tapi sampai gue renungin banget gitu loh, kayak, wah, kalau gue nggak ada Yesus ya sebenarnya, itu tuh jauh lebih, maksudnya Yesus tuh jauh lebih penting daripada dadu gitu harusnya. Ya nggak sih? Iya, betul, ya kan? Kalau nggak ada Tuhan, ya gue nggak bisa hidup nih gitu. Tapi kalau nggak ada dadu, ya sebenarnya selo-selo aja. Masih hidup-hidup aja, napas-napas aja ya kan gitu kan. Ini kenapa kita sampai sebegitunya sih butuh dadu gitu. Pernah mikir nggak? Kapan kita sebegitunya butuh Tuhan? Iya, kenapa kita bisa desperate nyari dadu, tapi nggak bisa desperate nyari Tuhan? Iya, betul. Itulah yang mesti kita selidikin sebenarnya ya kan. Bagaimana actually Monopoly Go ini ya sudah menjadi Tuhan atas hidup kita, atau sebenarnya bisa jadi kita gunakan sebagai hamba ya, yang tadi gue bilang ya kan. Gitu. Kita butuh Tuhan kan, kita butuh dadu juga tadi gitu ya perbandingannya ya gitu. Tuhan tuh sebenarnya punya hal-hal yang juga banyak banget buat kita lagi di hidup kita nih. God has so many things that di store for us gitu loh. Mungkin kalau di Monopoly Go bilangnya ada community chest. Iya, betul. Kalau kita di gereja nyebutnya community cell. Gitu ya, ada yang mau daftar. Iya, jadi begini. Nah, mungkin juga apa? Tuhan tuh sebenarnya punya daily price buat kita. Tiap pagi kita bisa nafas. Iya nggak? Itu udah daily price lagi sebenarnya gitu. Nggak butuh nungguin daily price dari Monopoly Go doang gitu kan, gitu kan. Ada lagi apa? Kadang-kadang chance, kalau dapet chance, dapat dadu lah, dapat kalau nggak dapat duit, ya kan gitu-gitu. Nah, itu tuh udah hal-hal yang sebenarnya Tuhan udah provide lagi buat kita di dunia nyata, bahkan lebih berharga daripada apa yang di Monopoly. Iya, betul. Gitu. Juga sering-sering banget kayak main Monopoly gitu ya, kayak sering bangun bangunannya di area-area tertentu semuanya, nungguin dice-nya juga kan. Terus gue kayak ngerasa meaningless gitu loh. Itu juga ngerasain sama sebenarnya, bahwa sebenarnya udah bangun kota akhirnya hancur ya kan? dihancurin sama teman, sama Ricky. Spesifik. Sabar. Ya kan. Nah, terus di shutdown, punya nabung duit udah 11 juta di steal ya kan. Gitu ya kan. Tapi katanya dengar-dengar ada yang 200 juta ke steal hilang. Kemarin gua kejarnya 400 juta. Ya. Nah, tapi di sini gue mau katakan nih, di Khotbah 1 ayat 2 ditulis gini, everything is meaningless. Kalau bahasa Inggrisnya ada lagi versinya tuh everything is utterly meaningless. Jadi bener-bener sia-sia. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pada dasarnya itu sia-sia. Ibaratnya kalau kita dari awalnya tahu ini semua akan lenyap, capek nggak kalau lu ngejar-ngejar terus? Iya, capek nggak lu ngejar-ngejar hal-hal yang ujung-ujungnya lenyap juga ternyata. Iya. Yang nggak bisa dicapai juga. Exactly. Iya. It's like chasing air gitu kan. Ya kan lu nyampe nggak bisa gitu. Nah, kenapa nggak dari awal lu ngejarnya sesuatu yang eternal? Kenapa nggak dari awal kita ngejarnya sesuatu yang memang benar-benar kekal sifatnya dan bukan yang sementara, ya kan gitu. Kalau misalnya di dunia ini semuanya akan hilang,
ya kita tahu dong yang kekal itu siapa. Iya. Cuman Tuhan, cuman firman Tuhan itu yang kekal. Nggak berubah dari zaman dulu sekarang sampai selama-lamanya. Iya, betul. Ya, kalau udah tahu Tuhan ini yang perlu kita kejar, kenapa masih naruh keberhargaan diri kita ngejarnya di orang-orang lain? Atau di hal-hal seperti ini, game-game lain, mengisi kekosongan-kekosongan hati, ya kan, gitu. Padahal hati lu butuhnya siapa? Tuhan. Itu dia, ya kan? Nah guys, makanya kita harus fokus nih, gitu. Akan apa yang sebenarnya kita lagi kejar hari-hari ini, gitu. Apakah kita mengejar hal-hal yang eternal, yang tadi kan, gitu kan? Atau mengejar hal-hal yang sebenarnya sementara nih sifatnya nih, gitu. Fokuslah kejar hal-hal yang justru eternal nih, yang akan bertahan selama-lamanya, yaitu apa? Firman Tuhan, gitu. Dan juga bukan gampang ke alih fokusnya gitu loh daripada hal-hal yang lain gitu loh ya, gitu. Kita justru harusnya ngejar apa sih yang Tuhan mau lakukan buat hidup kita, apa sih panggilan Tuhan bagi hidup kita, ya nggak? Itulah yang kita harusnya kejar, gitu. Nah, gue mau sharing satu ayat lagi, boleh ya? Iya, boleh. Di sini dikatakan nih, Matius 10 ayat 39 ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Tuhan, ya kan, ia akan memperolehnya. Jadi ngomongin apa berarti? Kalau kita fokusnya pada diri kita sendiri nih, ya. Kalau kita fokusnya nih ngejar hal-hal yang tadi tuh, yang duniawi ya, yang sementara, ya sorry, but you're gonna lose everything, gitu. Tapi kalau lu ngejarnya hal-hal yang menyenangkan hatinya Tuhan, ya kan, yang justru kita nih, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan kan, gitu kan. Kalau kita we lose ourselves because we're looking for Him. Kita cari apa kehendak Tuhan bagi hidup kita. Nah, itu baru kita malah memperolehnya. Peroleh kasih Tuhan itu sendiri. Gitu kan. Iya, benar banget. Gue setuju banget nih sama Kore yang tadi dia bilang kayak kita tuh harusnya mengejar sesuatu yang eternal, bukan yang sementara. Tetapi kita juga harus mengejar hal tersebut dengan iman juga. So, sekian dari XYZ Game Review hari ini. Jangan lupa tuh subscribe, like, dan juga komen di bawah untuk game yang akan kita review selanjutnya. See you guys, God bless you. Bye-bye. Bye-bye.